Oke, halo guys, jumpa lagi di channel YouTube aku. Jadi pada video kali ini kita di sini bakal jelasin pada kalian tentang bagaimana cara install driver Qualcomm full. Ini filenya kita udah siapkan untuk driver Qualcomm full ini. Ya, driver Qualcomm full ini nanti berfungsi untuk sebagai media jembatan menghubungkan antara handphone Android yang menggunakan chipset Qualcomm ke dalam komputer kita. Oke, di sini saya jelaskan menggunakan Windows 11 ya. Nah, di sini kita cek dulu untuk versi Windows yang kita pakai. Oke, kita klik Properties di sini. Saya itu menggunakan Windows 11. Nah, Windows 11 Pro ya. Dan cara ini juga bisa digunakan untuk Windows yang lain. Sebetulnya Windows 7, Windows 8, Windows 10, ataupun Windows 11 juga sama aja ya untuk proses pemasangannya. Baiklah, kita di sini udah siapkan filenya. Jadi buat kalian yang belum download dari file tersebut, bisa kalian lihat aja di deskripsi. Di situ linknya kita udah sediakan. Bisa di sini langsung kita ekstrak ya. Ekstrak, oke, menggunakan WinRAR. Oke, ini bisa kita ekstrak di dalam folder download aja deh. Oke, untuk passwordnya saya masukkan dulu. Oke. Nah, ini di sini udah terekstrak. Sebelumnya di sini, kalau misalnya kalian udah ekstrak tapi ada beberapa file yang hilang, itu karena dia dimakan oleh Windows Security. Ini Windows Security punya saya langsung aktif, itu artinya di sini pasti filenya udah ada yang dimakan. Nah, jadi kita harus matiin dulu untuk Windows Security-nya. Ini bukan virus ya, ini namanya driver. Oke, jadi driver supaya sukses diinstal itu harus matiin dari Real Time Protect. Ya, seperti ini kita matiin dulu. Nanti kita bisa hidupkan lagi untuk Real Time Protect tersebut. Ini kita hapus aja dan kita ekstrak ulang. Baiklah, dan setelah dihapus kita ulangi untuk proses ekstraknya. Bisa kita open with dulu seperti ini. Kita tandai dan kita ekstrak di dalam folder download aja. Bebas sih, mau di mana aja untuk ekstraknya juga boleh ya guys ya. Tapi kita di sini ekstraknya itu di dalam folder Android aja. Nah, ini filenya udah selesai kita ekstrak. Yang pertama, di sini itu kita harus install dari awal. Yang pertama adalah kita install dari ADB Setup. Ini yang ADB Driver Installer itu nggak usah ya. Ini cuma buat ngecek doang. Kita langsung install yang ini, yang bawahnya, yang nomor 2. Oke, kalau keluar seperti ini ya, ini jangan panik ya. Kita tinggal klik aja More Info dan Run Anyway. Oke, kita klik Yes. Dan tinggal ditunggu sampai prosesnya selesai. Di sini kita ketik Y lagi, sampai dia selesai. Oke, next. Nah, harus keluar seperti ini ya guys ya. Harus keluar pop up, would you like to install this driver software? Nah, kalau nggak muncul kayak gini artinya gagal. Tapi kalau muncul kayak gini itu artinya berhasil dan komputer kalian ini sudah di-disable driver signature sebelumnya. Karena sebelum menginstal driver itu kalian harus wajib udah disable driver signature. Bagaimana cara disable driver signature? Linknya kita udah sertakan di deskripsi. Nah, kalau muncul seperti ini kalian klik tombol install. Oke, ini udah selesai, berarti klik tombol finish dan dia juga akan otomatis nge-close sendiri. Nah, ini udah. Yang kedua, kita install dulu dari minimal ADB Fastboot. Kita open seperti ini. Nah, muncul kayak gini lagi, kita klik Run Anyway. Oke, di sini dia nggak mau ya. Di sini Windows Security kayaknya dia aktif lagi deh. Kita lihat dulu. Dia suka hidup sendiri ya guys ya. Nah, matiin dulu ya. Windows Security ini matiin dulu. Oke, kita install lagi yang ini, minimal ADB Fastboot. Nah, sekarang dia udah bisa. Oke, minimal ADB Fastboot bisa ya.
Kita klik next, 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 next. Sampai selesai, minimal ADB Facebook sudah berhasil diinstal. Lanjut kita install Mi Flash Setup ya. Ini adalah Mi Flash Tool namanya. Oke, kita next, next, next aja seperti ini. Dan tinggal ditunggu sampai proses pemasangan Mi Flash Tool-nya ini selesai. Cukup mudah, tapi buat kalian yang nggak paham itu pastinya bakal bingung. Nah, di sini Windows cannot verify the publisher of this driver software. Nah, ketika muncul seperti ini, itu klik install this driver anyway. Ini wajib klik install this driver anyway. Kalau nggak diklik install this driver, itu pastinya bakal gagal, nanti drivernya nggak terpasang dengan benar di dalam komputer kalian. Jangan klik yang done ya, tapi install driver anyway. Nah, nanti kalau muncul lagi, klik yang install lagi. Oke, kita tinggal tunggu sampai proses pemasangannya ini selesai. Nanti kalau permasalahan, oke, install lagi. Kalau permasalahan ini udah selesai kita install, itu drivernya atau file-file drivernya yang udah diekstrak mau kalian hapus itu juga boleh. Ini memang muncul beberapa kali seperti ini ya guys ya. Itu artinya dia minta izin supaya drivernya boleh diinstal di komputer kalian. Oke, jadi sama aja Windows 7, Windows 8, 10, 11 sama aja. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah install dari KDE Loader. KDE Loader ini berfungsi supaya kalau kita mau install driver lewat mode EDL itu bisa ya. Itu menggunakan dari HS USB driver. Ini kalian pilih yang 32 bit atau 64 bit. Komputer saya ini adalah 64 bit. Lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Lihatnya di sini, di this PC lalu properties. Kalian lihat di situ 32 bit atau 64 bit. Untuk komputer kalian itu. Saya lihat dulu punya saya ini adalah 64 bit. 64 bit ya. Jadi saya install yang 64 bit. Saya open seperti ini untuk menginstalnya. Sama kayak tadi, run anyway. Yes. Oke. Preparing. Nah, di sini pilih yang W1. Oke, next. Next. Accept. Next, next, dan proses pemasangan sedang berjalan. Tinggal ditunggu sampai proses pemasangannya ini selesai. Oke, finish, ini udah selesai. Minta di restart ya. Ketika ini sudah berhasil kalian install semua, ini komputernya dia akan minta restart seperti ini. Tinggal kalian klik tombol restart. Oke, jadi kalau mau saya matiin, ini harus saya matiin dulu untuk OBS-nya ya. Nanti berantakan kalau misalnya langsung saya restart belum saya matiin OBS-nya. Baik. Ini seperti itu untuk full lengkap cara pemasangan drivernya. Buat kalian yang masih bingung, bisa tinggalkan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.